Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kali ini sekali lagi kami akan membuktikan bahwasanya nasab Ba'alawi itu valid, sahih adanya sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kumpulan kalamnya Al-Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Umar As-Satiri pernah menjelaskan bahwasanya nasab Ba'alawi ini sudah tetap, sudah subut, sudah diisbat oleh para ulama besar, para imam besar dari masa ke masa, ya. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar, ulama besar yang ya semua orang sudah mengenal beliau. Dan Imam Ibnu Hajar ini juga tercatat sebagai ahli nasab dalam Tabaqatun Nasabah, ya, golongan orang-orang yang ahli nasab. Habib Abdullah bin Umar As-Satiri menjelaskan bahwasanya nasab Ba'alawi ini sudah tetap, dan orang yang berselisih itu adalah orang-orang yang di hatinya dilanda penyakit hasad, iri, dengki, hasud, ya. Kali ini yang kami kemukakan adalah pengakuan isbat dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama besar kaliber dunia di masanya yang menjadi guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi sewaktu merantau ke negeri Hijaz sana, ke negeri Arab sana, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sebenarnya banyak sekali interaksi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini dengan para habaib, diantaranya dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana di dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, ya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menulis tentang kekaguman beliau kepada Al-Imam Al-Qutub Qutbul Malik Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebagai pribadi yang alim dan sangat saleh. Beliau juga, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini juga sering berinteraksi dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kebetulan mereka bertiga ini hidup sezaman. Beliau seringkali diskusi dan tukar pikiran, ya, antara Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan Syekh Yusuf ini sangat kagum dengan ketinggian ilmu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sehingga beliau tanpa ragu dengan mantap mengatakan, menegaskan bahwasanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini adalah pembaharu Islam di masa itu, ya, pembaharu Islam di masa itu karena begitu alimnya, ya. Kemudian juga Ghirah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk mengajak para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu di masa itu untuk giat menelaah kitab-kitab klasik terdahulu, kitab-kitab para salaf terdahulu yang saat itu, ya, dan sampai sekarang mulai ditinggalkan oleh para thalabatul ilmi. Nah, salah satu karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang sangat fenomenal adalah Jami' Karamatil Aulia, kumpulan keramat-keramat para wali, kumpulan kisah-kisah para wali, ya, yang berasal dari berbagai negeri Islam, ya, di Yaman, di Hijaz, di Mekah, di Syria, ya, di Lebanon, ya, semuanya, ya. Menariknya beliau ini, ya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini banyak mencatat, ya, kisah hidup para wali besar dari kalangan Ba'alawi alias para
habaib. Di antaranya yang beliau cantumkan di dalam kitab beliau itu adalah Al-Imam Al-Qutb Al-Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, ya. Juga Habib Abu Bakar As-Sakran, Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Juga Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Idrus, ya. Juga Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, Habib Muhammad bin Alwi Bajahdab, ya, Habib Hasan bin Abdurrahman As-Segaf, ya, dan masih banyak yang lainnya ini, ya, dan masih banyak yang lainnya. Tentu saja, ya, beliau tidak sembarangan dalam mencatat kisah-kisah kewalian para habaib itu. Tentu saja itu dilandasi dengan pengetahuan beliau bahwasanya mereka adalah benar-benar orang-orang yang sidik, yang jujur, ya, karena mereka semua ini memproklamirkan diri sebagai anak cucu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka ini berbohong, tentu saja Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan para ulama yang lainnya tak akan sudi mencatat kisah-kisah beliau, apalagi sampai berguru kepada mereka semua, ya. Bahkan di sini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini, ya, dengan Habib Muhammad bin Al-Atos saling memberikan faedah, saling memberikan ijazah. Seandainya Habib Muhammad bin Al-Atos ini pendusta, ya, bukan habaib, tentu takkan sudi, ya, Syekh Yusuf bin Ismail Al-Bahani ini melakukan hal itu, apalagi sampai, ya, menahbiskan Habib Muhammad bin Hasan Al-Atos ini sebagai pembaharu Islam di masa itu, ya. Sebenarnya, ya, kalau mau jujur, ya, di dalam kitab karya, nanti insya Allah kita bahas, ya, kita bahas pada kesempatan yang lain, ya, tentang para habaib ini yang diakui para ulama sebagai para pembaharu Islam, ya, pembaharu Islam itu sebuah gelar yang sangat tinggi, ya. Itu, ya, pengakuan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, akan, ya, kevalitan, kesahihan, ya, para habaib Bani Alawi ini sebagai anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentu saja kalau ada orang bertanya, wah, dia kan bukan ahli nasab, ya, meskipun bukan ahli nasab, tentu saja dia itu meneliti dulu sebelum mencantumkan mereka ke dalam kitab, ya, diteliti dulu, ya, bagaimana nasab mereka ini, apa benar mereka ini, ya, dengan metode itu adalah syuhra wal ifadho. Para ulama tidak ada yang sembarangan menulis atau mencatat dan mengkodifikasikan sebuah literatur, ya, ke dalam kitab, ya, yang menjadi abadi, yang akan dibaca oleh generasi-generasi setelahnya, ya. Karena itu jangan kita sekali-sekali meragukan akan kebenaran, akan kevalitan, ya, nasab Bani Alawi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.